pertemuan ini mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di MPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, 13 Desember 2022, saya siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada mata pelajaran IPA di SMP Kelas Bandung Timur materi dan aditif pengawet buatan. Terima kasih. Pendidikan adalah tolak ukur kemajuan suatu bangsa, karena bangsa yang maju memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi. Dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL, kita melatihkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi dan juga melatih keterampilan dia untuk memecahkan masalahnya sendiri, terutama masalah sains. Dengan begitu, kita akan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas. Yuk ikut belajar bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan Rian, ketua kelasnya, untuk pimpin doa terlebih dahulu. Ya. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Nah, sekarang Ibu mau cek kehadirannya terlebih dahulu. Kaila, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuknya? Ocha. Kenapa? Oke, teman-teman, kita doakan Ocha ya. Mudah-mudahan Ocha segera sembuh dan bisa belajar bersama lagi bersama kita. Semangatkah hari ini? Semangat. Nah, supaya makin semangat, coba Ibu pengen mendengar nih tepuk semangat dulu dari teman-teman semua dipimpin oleh Railia. Yuk, sini coba ke depan. Sebelum kita belajar, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Oke, biasanya ada siapa kita? Siapa kita? Yeay. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Coba Ibu mau cek, apakah tadi sebelum Ibu masuk sudah ada piket kelas dulu? Sudah dipastikan tidak ada sampah di kolong mejanya? Baik, ya berarti kalian sudah siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, coba disiapkan juga LKS-nya, buku tulis IPA-nya, alat tulisnya disiapkan di atas meja semuanya. Sudah? Sudah. Sebelum kita masuk nih kepada inti pembelajarannya, Ibu mau menyampaikan dulu tentang aturan pembelajaran ya. Jadi, ketika kita melaksanakan pembelajaran nanti di dalamnya, yang pertama, ketika kalian mau berpendapat, mau menjawab pertanyaan dari Ibu, atau izin ke toilet, harus bagaimana dulu? Mengangkat tangan. Iya, izin terlebih dahulu. Kemudian, fokus, tidak bermain-main atau bercanda, apalagi mengobrol saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir, kalian kan bawa handphone. Nah, handphonenya hanya digunakan ketika ada instruksi dari Ibu. Paham ya? Sudah siap semuanya? Pembelajaran pada hari ini itu sangat berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu. Coba, siapa yang mau berpendapat nih? Bu, minggu lalu kita belajar ini. Siapa yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, apa Neng? Minggu lalu kita belajar tentang zat aditif. Iya, tentang zat aditif. Berarti pada hari ini juga kita akan belajar tentang zat aditif. Tapi zat aditif itu apa sih? Saya, Bu. Iya. Zat aditif adalah bahan yang biasa ditambahkan pada minuman atau makanan. Oke, yang ditambahkan ya pada makanan atau minuman. Ada apa saja zat aditif itu? Saya, Bu. Ya. Zat aditif biasanya ditambahkan untuk menguatkan rasa, untuk mengawetkan makanan, juga membuat menarik tampilan dari makanan dan minuman. Oke, itu fungsinya. Berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwa ada pengawet,
kemudian ada apa lagi? Pemanis, ada pewarna. Sekarang coba perhatikan ada 3 jajanan di layar. Siapa yang mau berpendapat tentang gambar tersebut? Ya, silakan. Itu jajanan yang ada di kantin sekolah. Ada pentol, sosis, dan cilok. Betul. Nah, kalau Putri sendiri nih senangnya apa? Makanan dari 3 itu? Sosis sama pentol. Oke, sosis. Nah, kira-kira nih dari 3 itu yang awet sekali itu apa? Sosis ya. Sosis salah satunya makanan yang tahan lama. Betul. Ya, bisa tahan lama karena pakai bahan pengawet. Iya, sosis katanya pakai bahan pengawet. Kira-kira kalau pengawet dikonsumsi terus nih sama kita, kira-kira baik atau tidak? Tidak. Ada beberapa yang harus kalian capai. Yang pertama, melalui penayangan video fenomena masalah dan diskusi, kalian dapat merumuskan satu permasalahan dengan teliti. Yang kedua, melalui literasi dengan menggunakan flipbook, kalian dapat memberikan 2 solusi cara mengidentifikasi kandungan zat aditif pengawet buatan boraks pada jajanan di sekitar kalian berdasarkan fenomena yang disajikan. Yang ketiga, melalui percobaan, kalian dapat menganalisis jajanan mana saja nih yang mengandung boraks. Kegiatan kita pada hari ini tuh dimulai dari apa saja? Yang pertama kita akan lakukan diskusi, kemudian kita lakukan percobaan atau praktikum, dan yang terakhir presentasi. Nah, tadi Ibu sudah wanti-wanti nih sama kalian untuk tidak bermain-main, harus fokus. Kenapa? Karena akan ada 3 penilaian, mulai dari pengetahuan atau kognitif, kemudian ada keterampilan dan juga sikap. Pengetahuannya nanti akan Ibu beri tes melalui Google Form ya. Google Formnya linknya ada di grup kalian. Berisi pilihan ganda hanya 4 soal. Mudah ya, insya Allah ya. Sedikit dan insya Allah gampang. Ini akan Ibu berikan di awal dan di akhir. Kemudian keterampilan itu dinilai juga sikap selama proses pembelajaran. Bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian melakukan percobaan, bagaimana kalian presentasi. Sikapnya juga bagaimana kalian bekerja sama dalam diskusi, bagaimana kalian saling tolong menolong dalam melakukan percobaan gitu ya. Bagaimana kalian jujur nih saat melakukan percobaan. Seperti itu, paham? Adapun manfaat pembelajaran, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, itu manfaatnya kalian bisa tahu boraks itu apa sih, kemudian berbahaya atau tidak. Kemudian kalian juga bisa tahu, oh kalau kita ingin tahu nih makanan ini mengandung boraks ada atau tidak, itu bisa kita lakukan penyelidikan sederhana atau percobaan ya. Kemudian kalian juga yang paling penting bisa mengambil sikap. Ini ada permasalahan terkait sains yaitu boraks yang ada pada kehidupan sehari-hari. Sikap kalian bagaimana? Apakah akan terus memakannya setelah tahu atau kalian akan mengurangi? Sekarang kita lakukan free test. Silahkan dibuka handphonenya. Linknya sudah ada di grup WA kalian ya. Yuk dibuka free test. Judulnya materi zat aditif boraks. Silahkan diisi identitasnya, nama lengkapnya, kemudian kelasnya ya. Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah Ibu mau cek dulu nih. Apakah nilainya sudah? Oh iya, semuanya sudah masuk ya. Nilainya sudah terekam dan ternyata ya masih banyak yang kurang dari KKM. Artinya kalian belum menguasai tentang materi ini. Tidak apa-apa. Ini kan tes awal, berarti nanti setelah melakukan percobaan di tes akhir nilainya harus lebih meningkat ya. Sekarang silakan kalian amati ya. Amati.
rasa yang gurih, warna cerah, dan harganya pun relatif murah, membuat masyarakat tertarik untuk mengkonsumsi jajanan di pinggir jalan. Namun tahukah Anda bahwa tidak semua jajanan pinggir jalan aman dikonsumsi? Masih banyak penjual makanan nakal yang mencampur dagangannya dengan bahan kimia yang berbahaya, seperti boraks. Padahal bahan masuk kategori bahan yang bersifat toksik alias beracun. Jadi, jangan bilang Anda belum tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Oke, sudah disimak semuanya? Ya, silahkan. Siapa yang mau berpendapat tentang isi video tersebut dan yang mau memberikan rumusan masalah? Oh ya Bu, ini masalahnya terkait ini. Yuk, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ya. Jajanan apa saja yang mengandung pengawet seperti video tadi? Jajanan apa saja yang mengandung boraks seperti pada video tersebut. Kemudian ada lagi kah? Saya, Bu. Ya. Bagaimana cara kita mengetahui jajanan yang kita beli mengandung pengawet buatan atau tidak? Bagaimana caranya kita tahu jajanan yang kita beli itu ada pengawet boraksnya atau tidak? Nah, kira-kira nih ini sudah ada 2 rumusan masalah. Rumusan masalah siapa yang bisa kita selesaikan pada hari ini? Kira-kira siapa yang mau berpendapat? Ya. Karena setelah kita tahu cara mengkonsumsi makanan mengandung pengawet berbahaya atau tidak, kita bisa menyimpulkan jajanan apa saja yang mengandung pengawet berbahaya. Betul, jadi kita tahu dulu nih caranya ya. Setelah kita tahu, kita selidiki, baru kita bisa simpulkan jajanan ini yang mengandung boraks. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita sudah sepakati bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana kita mengetahui atau cara mengetahui jajanan tersebut mengandung boraks atau tidak. Nah, sudah ada rumusan masalah, berarti kita harus menjawab permasalahan tersebut melalui diskusi ya, harus mencari solusinya. Silakan kalian duduk dulu secara berkelompok. Kita temukan dulu solusinya, boleh lewat LKS, boleh lewat handout yang sudah Ibu bagikan. Kemudian Ibu juga sudah mengirimkan link handout ya. Bahan ajar, boleh diklik di situ. Ya, silahkan dicari ini handoutnya, sok dibaca. Bagaimana? Sudah dapat solusinya? Kelompok mana yang sudah mendapat solusinya? Saya Bu. Oke, kelompok Rian. Apa solusinya, Yan? Solusinya adalah dengan menggunakan larutan kunyit. Dengan larutan kunyit. Apa hanya larutan kunyit saja yang bisa digunakan sebagai indikator boraks? Saya, Bu, Ya? menggunakan larutan bunga trompet ini. Oke, jadi kita punya 2 solusi ya, yaitu dengan menggunakan kunyit dan juga menggunakan bunga trompet. Semuanya sepakat? Oke, siap. Nah, kalau begitu mari kita lakukan percobaan. Bagaimana cara mengidentifikasi boraks menggunakan larutan kunyit dan larutan bunga trompet ungu ya. Sekelompok-kelompok ya, perwakilannya silakan maju. Kelompok 1 dulu, dimulai dari kelompok 1. Nah, ini LKPD-nya. Ambil ini. Ini segini, kemudian ini segini. Ini segini. Kelompok 2. Oke, semuanya sudah dapat LKPD-nya ya? Silakan dipelajari dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Nah, anak-anak sambil diingatkan lagi, tidak bercanda saat melakukan praktikum ya, karena itu kita menggunakan larutan. Hati-hati kalau terkena baju itu nodanya susah hilang ya. Jadi harus hati-hati, tidak bermain-main. Sekarang kita lakukan praktikumnya. Ibu sambil berkeliling menilai pekerjaan kalian. Sambil diisi LKPD-nya. Udah dikesiniin. Iya, betul. Ingat yang kaki boraks hanya sosis dan yang tulisan B tadi. Kalau ini A alami ya. Pisahin berarti ini yang boraks samping boraks. Ini boraks. Jadi ininya ini Iya. ini kuning terus sosis di sininya yang warna biru. Ini Oh iya, sosisnya 2 berarti 2. Jadi buat ini sama ini ya. Ya.
Ibu ini tuh pakai yang ini bukan yang kunyit. Ya, bebas kalian mau yang mana. Oh, kamu yang ini aja deh. Aku kasih rompetmu ya. Sebelum berarti kayaknya kalau tetesan kalau kuning, kalau yang amak kan alami. Kalau alami apa? Kuning Berarti tidak berubah. Ya. Berhasil? Ini sama Iya, kayak iya. Kalau cilok A kan dia ini alami. Ini alami. Berarti warnanya apa? Semua sok. aku mau Lanjut. kalau ini belum. Tadi semua dulu aja. Semua. Oke. Kalau yang tetesan kelima langsung merah. Merah aja ini merah kecoklatan. Nanti yang baca kesimpulan siapa? Kesimpulannya berarti tahu ya yang ada borasnya yang mana ini. Kuning apa? Kelompok 1 aman sudah bisa. Kelompok 3 bagaimana? Ini ketiga ya. Ya ungu aja dulu. Terus ungu kehijauan. Ini hijau apa sih namanya ya? Hijau jelek. Hijau dulu, hijau muda. Kemudian hijau tua. Di sini hijau pekat. Nanti ikutin ya sosisnya. Yang baca kesimpulan siapa? Kesimpulan aku Berarti ya, berarti kesimpulannya apa? Yang mengandung borak. Oke, gimana semuanya sudah siap presentasi? Semuanya sudah selesai melakukan percobaannya? Sudah. Semuanya sudah selesai? Ada yang belum? Sudah? Oke, kalau sudah, kelompok mana yang bersedia untuk presentasi? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 boleh maju ke depan. Silakan. Nama saya Dini. Nama saya Firda. Nama saya Izma. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Pada cilok A pada tetes pertama berwarna kuning, pada tetes kedua berwarna kuning, pada tetes ketiga berwarna kuning, tetes keempat kuning, tetes kelima berwarna kuning. Cilok B tetes pertama berwarna orange, tetes kedua kuning, Ya. Tetes ketiganya bagaimana? tetes ketiga kuning kecoklatan, tetes keempat merah, Ya. tetes kelima merah kecoklatan, Oke. pentol, tetes pertama kuning, tetes kedua kuning, tetes ketiga kuning, tetes keempat kuning, tetes kelima kuning. Ya. Sosis, tetes pertama orange, yang tetes kedua kuning kecoklatan, tetes ketiga kuning kecoklatan, tetes keempat merah, tetes kelima merah kecoklatan. Oke, ya. Silakan kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya yang mengandung boraks yaitu jajanan yang ketika ditetes larutan kunyit berubah menjadi warna merah kecoklatan, yaitu pada cilok A, sosis, Ya. cilok B sama sosis. Ya, cilok B dan sosis ditandai dengan apa perubahannya? Perubahan warnanya seperti apa? Warna jadi merah. Ya, jadi merah kecoklatan. Jadi kelompok 1 berhasil? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok mana lagi yang bersedia? Kelompok 3 Bu. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Ramdan. Saya Indra. Saya Putri. Oke. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum kami. Ya. Sampel makanan yang kami uji terdiri dari cilok A dan B, pentol dan juga sosis. Solusi untuk mengidentifikasi kandungan boraks pada tiap-tiap sampel tersebut yaitu menggunakan aplikasi identifikasi kandungan boraks pada jajanan siswa. Larutan bunga trompet ungu.
Pada cilok A, tetesan pertama ungu, tetesan kedua ungu, tetesan ketiga ungu, tetesan keempat ungu, tetesan kelima ungu. Cilok B, tetesan pertama ungu, tetesan kedua ungu kehijauan, tetesan ketiga hijau muda, tetesan keempat hijau tua, dan tetesan kelima hijau tua pekat. Pada pentol, tetesan pertama ungu, tetesan kedua ungu, tetesan ketiga ungu, tetesan keempat ungu, dan tetesan kelima ungu. Pada sosis, tetesan pertama ungu, tetesan kedua ungu kehijauan, tetesan ketiga hijau muda, tetesan keempat hijau tua, dan tetesan kelima hijau pekat. Kesimpulannya, makanan yang mengandung boraks yaitu ketika dikasih larutan bunga trompet ungu, warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Contohnya pada cilok B dan sosis. Oke, sip. Jadi kelompok 3 berhasil? Iya. Silahkan ditutup dulu. Terima kasih sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, bagaimana nih kelompok 2? Berhasil? Alhamdulillah. Iya, jadi kalau pakai bunga trompet ungu hasilnya berwarna apa? Hijau. Kalau pakai kunyit berwarna merah. Oke, berarti kelompok 1 sampai 3 semuanya berhasil. Nah, LKPD-nya tadi ada beberapa soal-soal yang harus kalian jawab ya. Oke, apakah semuanya sudah dijawab? Tapi sebelum ke sana, adakah yang ingin bertanya untuk kelompok 1 atau 3? Siapa yang mau bertanya? Oke, disimak ya. Nih ada yang mau bertanya ke kelompok 1 dan 3. Apa pertanyaannya? Mengapa larutan kunyit dan bunga trompet ungu dijadikan menjadi larutan boraks? Larutan indikator boraks. Siapa yang mau menjawab? Kenapa? Saya perwakilan kelompok 3 karena pada larutan bunga trompet ungu mengandung senyawa kurkumin yang mampu menguraikan ikatan-ikatan Oke, boraks. sebentar. Itu larutan bunga trompet ungu atau kunyit kalau yang mengandung kurkumin? Kunyit, iya. Kalau kunyit dia mengandung kurkumin. Kalau bunga trompet ungu coba dilanjutkan, dia mengandung apa? Senyawa antosianin. Boraks dan antosianin memiliki sifat yang sama, yaitu bersifat asam sehingga akan berubah menjadi warna hijau. Oke, sudah paham? Paham, Bu. Ya, Ibu ulangi lagi ya. Jadi kalau kunyit dia karena ada kurkumin sehingga dia berubah menjadi warna merah. Kalau yang bunga trompet ungu dia ada senyawa antosianin sehingga berubah warna hijau. Paham? Sekarang kita masuk ke pertanyaan LKPD. Siapa yang mau membacakan nomor 1? Apa fungsi larutan kunyit dan bunga trompet ungu pada percobaan? Apa fungsinya? Larutan indikator. Saya tuh sebagai larutan indikator adanya boraks. Iya, sebagai larutan indikator adanya boraks. Sama jawabannya? Nomor 2. Nah, jadi kesimpulannya sampel makanan yang mengandung boraks itu apa saja? Cilok, cilok B, sama sosis. Betul, cilok B dan sosis. Nomor 3, bagaimana larutan kunyit dan bunga trompet ungu dapat mengidentifikasi adanya boraks? Tadi ya, kalau bunga trompet ungu mengandung senyawa apa? Sianin. Kalau kunyit mengandung kurkumin. Ya, begitu ya Firda ya, tadi kurang tepat. Nomor 4. Nah, ini baru. Solusi mana yang paling efektif? Solusinya adalah yang tadi betul. Solusinya adalah menggunakan larutan kunyit. Larutan yang memberikan warna paling berbeda itu larutan apa? Betul, larutan bunga trompet ungu, karena yang tadinya ungu tiba-tiba jadi hijau gitu ya. Siapa yang mau memberikan simpulan percobaan? Kita dapat mengidentifikasi suatu makanan yang mengandung boraks menggunakan larutan kunyit dan atau larutan bunga trompet ungu. Oke, bagus. Simpulan percobaannya sudah dijawab oleh kelompok 3. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya. Contoh makanan yang mengandung boraks yaitu cilok A, pentol, dan sosis dibuktikan dengan Cilok apa? Tadi ulangi yang mengandung cilok B dan sosis karena dibuktikan Dengan? berubah warna Ya. menjadi merah
Bagus, sip. Nah, betul ya. Sekarang Ibu luruskan lagi, tadi masih banyak yang terkecoh. Hari ini kita belajar tentang zat aditif. Zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanannya. Kemudian, fungsinya untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, atau memperpanjang daya simpan, yang artinya dia fungsi dari bahan pengawet. Selain itu, penambahan zat aditif juga, ini positifnya, bisa meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman, seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Ini macam-macamnya, ada pewarna, pemanis, pengawet ya, seperti yang sedang kita pelajari pada hari ini. Pengawet itu bisa alami atau buatan. Yang alami ada pengasinan, pemanisan, pemanasan, pendinginan, pembekuan, pengasapan, pengeringan, dan penyinaran. Tapi yang buatan itu artinya ditambahkan bahan-bahan kimia seperti benzoat, asam askorbat, natrium nitrat, dan lain-lain. Tapi buatan yang di sini dia masih masuk kategori aman yang dibolehkan oleh Badan POM. Yang tidak dibolehkan adalah ini adalah rumus kimianya, ya, rumus strukturnya boraks. Di sini ada Na+, berarti menandakan bahwa dia adalah senyawa basa, ya. Kemudian kita bisa mengetahui uji kandungan boraks itu menggunakan kunyit dan juga bunga trompet ungu. Kalau dia sampel positif, dia akan berubah warna menjadi merah bata atau kecoklatan. Kalau bunga trompet ungu berwarna hijau. Nah, bagaimana dampaknya bagi kesehatan? Apakah baik kalau boraks dimakan oleh kita? Tidak, karena ternyata bisa menyebabkan mual, muntah, diare dalam jangka yang cepat. Tapi jangka panjangnya dia bisa kejang-kejang, gangguan saraf ya, sampai dia koma atau mandul, infertilitas, dan yang paling parah bisa kanker. Kanker di mana? Kanker usus dan hati. Begitu, paham semuanya? Sekarang siapa yang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari dari awal sampai akhir? Siapa yang mau? Simpulan pembelajaran. Saya, Bu. Ya. Setelah belajar bersama Ibu hari ini, kita jadi mengetahui cara mengidentifikasi makanan yang mengandung boraks atau tidak. Kemudian menggunakan larutan kunyit dan bunga trompet ungu. Kita juga tahu apa itu boraks dan ternyata berbahaya untuk kesehatan. Oke, good. Sekarang kita di akhir pembelajaran. Kita lakukan lagi evaluasi post test. Dibuka lagi handphonenya, diklik lagi link yang terakhirnya. Ya, oke. Ya. Diisi identitasnya. Oke, sip, semuanya sudah selesai? Bagus. Sekarang kita sudah di akhir. Ibu mau merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa makna pembelajaran yang kalian dapatkan setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Apa makna pembelajarannya? Ya? Menurut saya setelah melakukan pembelajaran ini kita perlu lebih selektif dalam memilih suatu jajanan. Oke, betul. Kemudian ada lagi yang mau menambahkan makna pembelajarannya? Selain itu kita juga bisa mengidentifikasikan jajanan mengandung boraks atau tidak menggunakan larutan kunyit atau bunga trompet ungu. Iya, siap. Kemudian bagaimana kesan pembelajaran pada hari ini? Senang. Alhamdulillah. Saran untuk pertemuan berikutnya kalian mau seperti apa pembelajarannya? Saya, Bu, ingin ada videonya. Oke, kemudian selain ada video ada apa lagi? Ada diskusi, ada praktikum lagi. Nah, nanti Ibu akan sesuaikan dengan materi pembelajarannya ya. Nah, sebelum Ibu tutup, ada tugas tindak lanjut terkait materi hari ini yaitu tentang boraks. Kalian sudah tahu boraks itu apa, bahayanya bagaimana, cara mengidentifikasinya bagaimana. Tapi belum tentu di luar sana tahu atau tidak, ya kan? Nah, tugasnya kalian buat poster tentang boraks ya. Kemudian kalian kampanyekan, boleh di sosial medianya berupa Instagram atau TikTok ya, sesuai dengan zamannya kalian. Di tag ke Ibu, waktunya 1 minggu dan dikerjakan bersama-sama. Siap? Ya. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum.